Jadi begini, Pak. Bapak ini siapa? Bapak tuh ngapain? Bapak tinggal di mana? Hah? Kenapa terus datang ke tempat kita? Pak, nanyanya jangan begitu, Pak. Lihat tuh, Pak. Eyangnya bingung. Ya udah kalau kamu bisa, ya coba kamu ngomong deh. Anto dulu punya teman bekas Intel. Dia ngajar Anto teknik interogasi yang efektif. Anto coba ya. Ya udah buruan. Bapak ini siapa? Hah? Tinggal di mana? Kenapa ke rumah kami terus? Ya sama aja dong. Iya, bapak nggak suami sama aja. Emang nggak bisa pakai cara lembut apa? Udah aku aja yang ngomong. Eyang mau minum lagi nggak? Udah Mbak, terima kasih. Itu yang tadi aja belum diminum. Tuh, bisa ngomong ya. Eyang biasanya kalau di rumah yang bikinin teh siapa yang? Itu si Jarwo yang suka bikin wedang. Oh, Jarwo. Emang Eyang sama Jarwo tinggalnya di mana? Tak jauh Mbak, di Solo. Aduh, Solo. Broto. Ya. Kamu yang antar pulang ya. Loh. Jogja dan Solo itu kan deket. aduh. Eyang, terus rencananya Eyang ke Jakarta tuh mau ada apa? Ada yang mau Eyang kunjungi. Oh gitu. Eyang tahu tempatnya nggak? Ya tahu Mbak. Nah, tahu kan? Kalau gini kita mesti rapatin nih, rapat keluarga. Ayo. Iya. Ya udah. Adit, Alika, temenin Eyang dulu ya. Ya mah nggak mau, bukan coga. Nggak males lo, gimana sih ya? Ini kan pasti bakalan boring banget deh. Dengan sigap Arjuna cabut parang. Sret. Lalu ditembakkan. Bedek. Terus gimana itu ceritanya? Para Arjuna beradu dengan panah yang diluncurkan oleh Kresna. Lalu dia mengambil senjata pamungkasnya, tombak kotak. Wow. Kasihan lu lihat dia. Jadi kalau menurut Bapak, ya kita tahu kan bahwa dia mencari saudaranya di sini. Ya betul. Ya kan? Dan kita tahu bahwa dia nggak tahu alamat persis, cuma tahu nama kompleks. Ya betul. Jadi kesimpulan Bapak, kita harus membantu dia untuk mencari saudara-saudaranya. Ya betul Pak. Dan menurut Bapak, yang paling baik dan yang bagus yang menemani dia, ini Anto. Ya betul. Nah, Ada Broto Pak. Jangan Broto. Cucian, serikan numpuk. Biar Broto bantuin Bunga. ini Mas Broto disuruh-suruh terus. Ini kan dia suruh bantuin kamu. Oh iya ya. Kalau gitu aku oke. Iya sih. Bu, Caca aja. Jangan. Caca mau suruh ibu beli tahu. Tahu apaan? Sebagian tahu kan dimakan bapak itu. Kan harus beli lagi. Kan ibu mah gitu deh. Kalau nyuruh-nyuruh Caca nggak ngomong dulu. Kalau Caca nggak bisa gimana? Nah ibu ngomong sama kamu. Yang, ngomong aja ya. Tuh kan, aku lagi nggak bisa. Aku ada interview kerjaan. Kamu aja. Ayo Pak. Kalau mau selesai, Broto harus bantuin Bunga. Ya Bunga ya? Oke. Aku sih oke aja. Oke aja, gua lagi.
Ih, ketawa-ketawa sendiri. Ada apaan? Enggak. Chatting sama cowok? Enggak, bukan. Iya toh. Bukan. Bisa kepo. Enggak. Oh, kok belum jalan juga sih, Cah? Ibu nanti kesorean lo goreng tahunya. Iya, Bu. Ah, Iya. cepet. Iya. Aduh, Caca. Lu jalan dong, Cah. Ibu, tuh kan, Caca jadi salah nulis. Masa bener ya jadi beser ya? Terus udah kesan lagi. Bandin sih. Iya. Beser nih. Tuh, mobilnya Broto ngerepotin aja nih. Selamat siang, Pak Anto. Siang. Trik lama. Mau mencelakai saya nggak bisa. Ketebak. Seingat saya nggak pernah mencelakakan Bapak. Tadi selip, Pak. Bapak ini penagih hutang atau ojek online, Pak? Kok di mana-mana ada, Pak? Terserah Pak Anto. Mau saya dibilang ojek online, taksi online, tukang sedot WC, terserah. Asal utang bayar, Pak. Lunasin. Gini, Pak. Di mobil saya ini ada temannya Bapak saya. Dari Solo. Dia baru jual tanah. Dan dia janji, siapa yang mengantarkan saya pulang, saya kasih persenan besar. Gitu, Pak. Jadi gini, Pak. Saya anterin teman Bapak saya dulu. Saya dikasih persenan besar. Saya kasih ke Bapak. Saya janji, Pak. Pak Anto, saya ini penagih utang, bukan penagih janji. Pasti habis ini Bapak bakal ngeles lagi, iya kan? Enggak, tapi ini persenannya besar. Besar. Emang berapa besar sih? 2 kali lipat utang saya sama bank. Yang benar. Bener, Pak. Bisa lebih deh, Pak. Iman saya goyah nih. Untung Iman aja yang goyah, Pak. Ayolah, saya ikut mobil Pak Anto. Tapi apa lagi? Ini pasti mau ngeles lagi kan? Hah? Cuma Apanya cuma-cuma? Ah, emangnya cuma-cuma? Emang diskon akhir tahun cuma-cuma? motor Bapak gimana? Motor saya itu lunas, hutang Bapak lunas. Loh, jadi Bapak punya utang juga? Ah, iyalah, Penagih hutang dikejar penagih hutang. dikejar. Makanya saya nggak pernah tidur di rumah, Pak. Oh, sama berarti ya, Pak? Sama kita. Iyalah, kita ngomong. Saya yang di sini. Wih, Bapak supirnya ya? Terlalu semangat, Pak. Maklum. Misi yang. Kepo hujan. Panto, ayo kita kemon. Gimana mau kemon? Orang mobilnya mogok. Ayo buruan, dorong yang kuat. Panto, Hah? berat. Mana ditanya berat? Iya, Panto berat. Pakai tenaga dong. Udah ini. Eyang bantu dorong lah. Eyang, bantuin dong. Jangan bisa dorong lagi ya. Iya, iya. Panto! Ah!
Masa sama Anto nggak akan bisa ya kan yang? Eyang, Eyang. Oh iya baik Pak, besok jam 9 teng kita ketemu di kantor ya. Oke baik. Baik Pak, terima kasih Pak Ronald. Oh iya Pak, iya. Selamat siang. Emang besok mama mau interview di mana sih? Rumah Asri? Oh, yang ada yang jual rumah itu ya? Iya. Mama mau interview kan? Ada yang kita bisa bantu nggak biar interviewnya lancar gitu loh? Oh, sebenarnya sih Jadi ini pengalaman ibu pertama kali mau terjun ke dunia properti. iya untuk properti ya. Software yang dikuasai apa ini? Ada Excel gak? Kalau misalkan bisa Excel, Word, PowerPoint atau kayak yang lain-lain gitu, bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Paintbrush? Apa yang bikin ibu yakin bisa tahan di kerjaan ini? Terutama passion saya. Bisa bikin ini nggak? Spreadsheet, presentasi gitu, bisa operate proyektor nggak? Tapi nih bu, passion aja tuh nggak cukup buat kerja di sini. Oh, selain passion juga termasuk saya ini orang yang sangat baik, sopan, dan juga friendly sama semua orang. Hah? Friendly? Friendly dari mana? Rasanya kemarin Alika dimarahin tuh gara-gara setel musik kekencengan. Tapi kamu marah-marah sama Mama. Emangnya kemarin yang salah siapa? Mama udah bilang sama kamu kan kalau mau latihan dance itu harus pakai headphone, jangan keras-keras suaranya. Mama, Alika kan juga dibilang ke Mama kalau handphone Alika tuh rusak. Loh, Mama sih nggak mau beliin. Bukan Mama nggak mau beliin, cuma Mama belum bisa. Ya udah, berarti kan kemarin salah Mama juga. Stop, semuanya stop! Sepertinya wawancara ini sudah melenceng dari tujuan aslinya. Ayo, Pak. Saya merasa ada ganjalan di antara kita. Ini mah bukan cuma ganjalan, Yang. Benjolan. Siapa yang suruh ngejar-ngejar? Siapa suruh tipu-tipu? Siapa yang nipu? Kok mobilnya jalan sendiri? Ya kan saya jadi lari, ngejar, terus nyusruk. Benjol nih. Kalau boleh saya usul, sebaiknya pertikaian ini diselesaikan secara baik-baik. Daripada menyesal, seperti yang saya alami dulu. Emangnya Eyang punya masalah sama siapa, Yang? Dengan anak sendiri. Dia pergi ke Jakarta dan kami terputus hubungan. Mau dengar ceritanya? Terserah Eyang. Ya kalau dengan dengerin cerita yang benjol saya bisa kempes sih, ya cerita aja sih. Cerita ini sedih. Tidak seorang pun tidak nangis setelah mendengar cerita ini. Gak mungkin, Eyang. Emangnya kita laki-laki macam apa? Gak mungkin nangis. Apalagi saya mah nonton sinetron nggak pernah nangis. Kuat. Begini ceritanya. Sejak saat itu, tidak ada hari yang saya lalui tanpa rasa sesal. Kenapa saya melarang Agus untuk menikah dengan Astuti? Kenapa saya tak bisa memaafkan Pak Sudiwongso, ayahnya Astuti? Karena dulu anjingnya pernah menggigit bokong saya. Oleh sebab itu, saya ingin rekonsiliasi. Sebelum saya meninggal,
karena penyakit yang saya derita ini. Loh, kalian kok nangis? Enggak ya, tadi ada debu. Aduh, masuk ke mata. Kalau saya mah ketularan debunya Pak Anto. Aja lu. Sama yang juga kelilipan. Aja Eyang. Tapi Eyang bener. Eyang sama Agus harus baikan lagi. Dan Eyang, kami berdua akan memastikan Eyang ketemu lagi sama Agus. Matur nuwun, matur nuwun. Setuju? Deal. Alhamdulillah. Bang, Iya, iya. tahu dong. Aduh. Lah. Bang. Ngapain lu di sini? Menurut kamu, saya di sini mau ngapain? Lu ngikutin gue mulu ya? Gue ngantri makan, lu ngantri makanan juga. Lu pindah ke daerah rumah gue. Sekarang gue beli tahu, lu beli tahu juga. Tapi Mbak, Bentar ya Pak ya, bentar. Lu tuh bikin orang naik darah tau gak sih? Gue tuh emosi banget kalau gue ngeliat muka lu. Serius nih, muka lu tuh nyebelin banget loh. anu ya Mbak. Bentar Pak, terakhir. Lu beli apa yang lu mau beli, cepetan biar lu bisa cepet pergi. Terus gue nanti bisa belanja dengan tenang, ya? Tahu dulu sih Mbak. Mas, dari tadi saya tuh mau ngomong kalau tahu saya ini udah habis. Pak, nggak ngomong. Gimana bisa ngomong lah, wong mbaknya berantem terus sama emasnya. Udah gini aja Mbak, Mbak nyari yang namanya Bang Rohim di pangkalan Blok D. Udah sana buruan, takutnya nanti tahunya kehabisan juga. Bang Rohim, Iya, Blok D sana. iya betul. Yaudah, stalker. Bang, 2 lusin. Sebentar ya, Mas. Mau yang putih atau yang stroberi, Mas? Susu kedelai. Iya, susu kedelai. Makanya kalau mau beli, lihat-lihat dulu.